Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 kali pertemuan atau ulang hara kemarin, atau bisa juga dikatakan tes hasil siklus 1, yang dimana untuk ketentuan adik-adik secara klasikal belum memenuhi persyaratan proposal kakak, sehingga kakak akan melanjutkan di siklus kedua, di mana siklus kedua ini kakak akan melakukan proses pembelajaran secara maksimal dengan menggunakan video. Dan ini juga saya juga tekankan kepada adik-adik bahwa video ini bisa kalian tonton berulang-ulang agar kalian adik-adik bisa mengerti betul-betul, dan adik-adik juga bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk adik-adik mohon bantuannya agar tetap belajar, tetap semangat, tidak bosan dalam menonton video pembelajaran yang kakak kasih. Dan satu juga pesan kakak untuk adik-adik, kakak ingin kalian bertanya ketika ada video atau ada waktu, atau pada saat video berjalan dan di video tersebut kalian tidak mengerti, kalian bisa angkat tangan terus menyatakan, Kak, bisa dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan video itu? Nah, kakak akan menjelaskan atau kakak akan memutar kembali videonya. Ketika kalian atau ketika adik-adik belum mengerti dengan yang dijelaskan dalam video tersebut, kakak akan menjelaskan secara langsung dan menjelaskan di papan tulis. Dan masih banyak yang malu-malu bertanya, dan saya juga harap kalian bertanya, kalian jangan sungkan-sungkan bertanya. Saya suka orang yang kepo, dan dimana kalian akan menambahkan kinerja otak kalian kalau kalian ingin berpikir, sehingga kakak juga terasa senang kalau kalian mau berpikir, kalau kalian mau bekerja. Oke, untuk adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama kita pelajari yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut pertama pada kuadran pertama, yang kedua hubungan setiap kuadran, dan yang ketiga sudut komplement pada kuadran pertama. Oke, yang pertama, nilai perbandingan trigonometri pada sudut pertama pada kuadran pertama. Nilai perbandingan trigonometri sudut pertama pada kuadran pertama. Oke, sudut-sudut istimewa yang ada pada kuadran pertama yang dimaksud adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berikut ini tabel perbandingan trigonometri untuk sin, cos, tan. Tabel nilai perbandingan trigonometri pada kuadran pertama. Sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk sin 0 derajat sama dengan 0 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Sin 90 derajat sama dengan 1. Sampai seterusnya. Untuk memperjelas adik-adik atau penjelasan pada tabel, kalian bisa baca di bawah ini nilai-nilai perbandingan trigonometri sin, cos, tan 0, 1, 0. Kalian bisa baca ketika kalian tidak tahu memahami pada tabel di atas. Di sini, di bawah sini ada penjelasan. Dan untuk itu
Kakak akan membagikan videonya dan PowerPoint-nya juga untuk kalian pelajari di rumah. Karena pasti adik-adik tidak langsung memahami semua ini. Kalian juga butuh waktu untuk memahami sin 0 derajat, 30, 45 sampai seterusnya. Oke. Yang kedua, hubungan setiap kuadran. Perhatikan hubungan setiap kuadran jika diketahui sudut alfa pada kuadran pertama sampai keempat. Oke, kuadran pertama. Karena dikarenakan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pada kuadran pertama saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa hubungannya itu 90 derajat dikurang alfa. Berarti dia itu di kuadran pertama. Kalau kuadran kedua, ketiga, keempat akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Perhatikan hubungan setiap kuadran jika diketahui sudut alfa pada kuadran pertama. Nah, dari gambar di atas kita peroleh hubungan kuadrannya. Kuadran pertama, sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Ingat, ketika sin 90 kurang alfa, dia itu adalah sama dengan cos. Bisa juga kalau dia sin berarti dia cos. Kalau dia cos berarti dia sin. Kalau dia tan berarti dia cot. Begitupun dengan sebaliknya atau komplemen. Jika A ada di kuadran pertama berarti sin cos tannya itu semuanya positif. Ini sin cos tan semuanya itu positif, tidak ada yang negatif kalau dia di kuadran pertama. Yang lagi di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat pasti ada negatifnya karena ada yang di sebelah kiri, x sebelah kiri. Di kuadran kedua itu kan 180, 90 sampai 180 berarti ada yang negatif. Oke, selanjutnya. Sudut komplemen pada kuadran pertama. Sudut komplemen pada kuadran pertama maksudnya yaitu sudut yang berjumlah 90 derajat pada kuadran pertama. Berikut bentuk-bentuk perbandingan trigonometri sudut-sudut komplemen. Nah, maksudnya itu sudut komplemen kayak kebalikannya. Sin theta sama dengan cos 90 kurang theta. Cos theta sama dengan sin 90 kurang theta. Tan theta sama dengan cot 90 kurang theta. Kotangan theta sama dengan tan 90 kurang theta. Sekan theta sama dengan kosekan 90 kurang theta. SCS kosekan theta sama dengan sek 90 derajat kurang theta. Pada sudut komplemen terjadi perubahan trigonometri, yaitu sin berubah menjadi cos, tan berubah menjadi kotangan, sekan berubah menjadi kosekan. Nah, ini ketiganya, begitupun dengan sebaliknya. Oke? Semoga kalian mengerti. Jika ada yang tidak dimengerti bisa bertanya setelah video ini, bisa bertanya. Kemudian kita putar lagi videonya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Sorry, saya tidak paparkan di atas contoh soal, saya lupa. Oke, contoh soal yang pertama itu nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari atau menentukan perbandingan trigonometri sudut komplemen pada sin 36 derajat, sin 62 derajat, cos 18 derajat, cos 12 derajat, dan sekan 12 derajat. Oke, pembahasan. Sin 36 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurang 54 derajat.
Kalau dia sin berarti hasilnya atau hasilnya itu cos. Ingatnya kalau dia sin berarti dia cos. Ini sin 36 derajat. Kalau dia 36 derajat berarti dia di kuadran pertama. Sehingga 90 derajat ini kita kurangkan dengan 36 derajat, hasilnya 54. Nah, jadi hasilnya adalah cos 54 derajat. Jadi sin 36 derajat sama dengan cos 54 derajat. Oke, selanjutnya. Sin 62 derajat sama dengan sin 90 dikurang 28 derajat. Kenapa dikurang 28 derajat? Karena hasil kurang dari 90 dikurang 62 itu sama dengan 28. Jadi, sin 62 derajat sama dengan cos 28 derajat. Karena sin adalah cos, sehingga hasilnya adalah sin 62 derajat sama dengan cos 28 derajat. Oke, selanjutnya. Cos 18 derajat. Oke, sama dengan cos 90 derajat dikurang 72 derajat sama 12 kurung. Sama dengan 90 derajat dikurang 18 derajat itu sama dengan 72. Nah, sehingga cos 18 derajat sama dengan sin 72 derajat. Ini 72 derajat diambil dari sini. Derajat karena di sini tuh alfa. Jadi sin alfa juga di sini berarti angka di sini sama angka di sini itu sama. Oke? Lanjut. Cos 12 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurang 72 derajat. Kenapa 72? Karena hasil kurang 90 derajat dikurang 12 derajat itu sama dengan 78 derajat. Sehingga cos 12 derajat sama dengan sin 72 derajat. 78 derajat. Oke, selanjutnya. Sekan 12 derajat sama dengan sekan 90 derajat dikurang 78 derajat. Nah, di bawah baru diubah. Sekan 12 derajat sama dengan kosekan 78 derajat. Kenapa 78? Karena 90 dikurang 12 itu sama dengan 78 derajat. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.